Halo semuanya, kami dari program studi Manajemen Informatika kelas 1A dengan kelompok 4 akan mempresentasikan terkait dengan Robotic Process Automation. Dengan saya sendiri, Kadek Bintang Januarta. Saya Sabilal Maula. Saya Rakades Narabani. Saya Pujian Hendriani dengan dosen pengajar Ibu Rosa dan instruktur Ibu Asri dari mata kuliah Pengantar Informatika. Pengertian dari RPA merupakan sebuah konsep teknologi yang menggunakan robot untuk membantu manusia dalam melakukan pekerjaan yang bersifat repetitif dan merupakan software yang mampu meniru aktivitas manusia di dalam komputer dengan kecepatan akurasi sampai dengan 100% melalui perkembangan teknologi dan transformasi. Manfaat dari RPA adalah yang pertama meningkatkan efisiensi dan kecepatan dalam menyelesaikan tugas sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Yang kedua, mengurangi biaya operasional dengan mengotomatisasi tugas yang biasa dilakukan oleh karyawan seperti data entry. Yang ketiga, meningkatkan kualitas data dengan mengurangi kesalahan manusia dan memastikan bahwa data yang dimasukkan sesuai dengan format yang ditentukan. Yang keempat, meningkatkan kapasitas tanggapan. RPA dapat memungkinkan perusahaan untuk merespon lebih cepat terhadap permintaan pelanggan. Yang kelima, meningkatkan kontrol dan permintaan terhadap proses bisnis secara real time, sehingga dapat mengidentifikasi dan memperbaiki masalah segera. Sistem kerja RPA. RPA bekerja dengan cara meniru tugas-tugas yang bisa dilakukan oleh manusia dengan menggunakan program komputer. RPA mengikuti aturan atau instruksi yang telah ditentukan sehingga dapat mengotomatisasi tugas-tugas yang berulang-ulang dengan cepat dan akurat. Secara umum, cara kerja RPA meliputi 1. Merekam proses bisnis. Pertama-tama, pengguna akan merekam proses bisnis yang ingin diotomatisasi dengan menggunakan software RPA. Dalam proses ini, RPA akan merekam setiap tindakan yang dilakukan oleh pengguna seperti misalnya mengisi form, membuka email, dan lain sebagainya. 2. Membuat algoritma. Setelah merekam proses bisnis, RPA akan membangun algoritma yang dapat mengautomatisasi tugas-tugas tersebut. Algoritma ini akan mencakup semua tindakan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas secara otomatis. 3. Melakukan automasi. Setelah algoritma dibangun, RPA akan mulai melakukan automasi dengan mengikuti algoritma yang telah ditentukan. RPA akan mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam algoritma untuk menyelesaikan tugas secara otomatis. Dan yang keempat adalah mengumpulkan data. RPA juga dapat mengumpulkan data dari tugas-tugas yang dilakukannya. Data ini dapat digunakan untuk menganalisis kinerja bisnis dan meningkatkan efisiensinya. RPA dapat berjalan 24/7 tanpa henti, sehingga kualitas kerja pun akan meningkat. RPA bekerja paling baik dengan tugas reguler berbasis aturan dan membutuhkan input manual. Menurut Profesor Leslie Wilcox, dari data yang disajikan di laporan penelitian McKinsey menyebutkan bahwa setelah perusahaan yang telah melakukan implementasi RPA mendapatkan benefit yang sangat memuaskan, seperti misalnya Yang pertama, dengan mengotomasi tugas rutin karyawan, RPA akan mencapai penghematan biaya operasional mencapai 30% di atas output produktivitas yang dihasilkan. Yang kedua, dengan mengimplementasikan RPA akan memberikan manfaat nyata bagi sumber daya perusahaan untuk tetap fokus pada kepuasan pelanggan. Yang ketiga, RPA akan membantu perusahaan untuk menurunkan resiko human error yang terjadi karena kurangnya pengetahuan dalam mengoperasikan sistem. Serta yang keempat, RPA akan membantu perusahaan untuk meningkatkan proses pelaporan menjadi lebih cepat, onboarding employee lebih cepat, dan kegiatan internal dengan meningkatkan kemampuan robot melalui artificial intelligence dan machine learning, maka perusahaan akan dipaksa untuk mendefinisikan prosedur tata kelolanya dengan jelas. Contoh penerapan RPA dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, robot pengantar makanan. Pernahkah Anda mendengar berita mengenai sebuah restoran di Jepang yang menggunakan sebuah robot untuk mengantarkan makanan kepada para pelanggan? Berita ini memang benar adanya. Ini adalah salah satu contoh pekerjaan dari RPA dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan adanya bantuan robot ini, maka para staf restoran akan merasa terbantu, terutama ketika restoran sedang ramai. Selain itu, ini juga menjadi daya tarik untuk para pelanggan untuk mencoba pengalaman yang baru yang mana mereka akan dilayani oleh sesosok robot yang dibuat oleh manusia. Yang kedua ada helpdesk. Helpdesk memiliki peran yang cukup penting pada sebuah situs.
Pada awalnya, yang berada di balik layar adalah orang-orang yang memang bekerja untuk melayani segala macam keluhan pelanggan. Namun, semenjak adanya teknologi RPA ini, para pekerja merasa terbantu karena mereka tidak harus menangani permasalahan yang sama secara berulang-ulang. Yang ketiga, aplikasi kartu kredit. RPA memang sengaja diprogram untuk membantu menangani semua pemeriksaan mengenai pengumpulan informasi berupa dokumen penerima kartu kredit dan memvalidasinya. Dengan adanya teknologi ini akan mempercepat dan mempermudah masyarakat yang mengajukan permohonan kartu kredit hanya dengan melalui aplikasi. Dan yang terakhir ada pembayaran tagihan sehari-hari. Bukan tidak mungkin kita tidak memiliki tagihan yang harus dibayarkan setiap bulannya. Meskipun begitu, membayar tagihan tidaklah sulit seperti dulu. Sekarang kita dapat mengandalkan smartphone milik kita untuk melakukan pembayaran di mana dan kapan saja. Hanya dengan mengaktifkan fitur fingerprint, maka kita dapat membayarkan semua tagihan hanya melalui smartphone. Dan inilah contoh RPA yang paling dekat dengan keseharian kita. Demikianlah presentasi dari kelompok 4. Thank you.